Sekarang baru masuk kerja sih kemarin kan, terus ada freelance juga, paling gitu aja sih kegiatannya. Oh, kerja di mana sekarang? Kenapa? Kerja di mana? Di Jakarta? Iya, di Jakarta. Di bagian apa? Data analis. Di data analis. Luar biasa. Oke, ini kebetulan kemarin lagi mau mengkoordinir anak-anak ILT yang udah pada keluar. Oke. Buat langsung interview aja kayak gini di video call, kalau jadi nggak perlu ke ILT. Oke. Iya. Makin mantep ya kayaknya ya. Dari mulai karir dulu sempat dapat beasiswa ke Korea ya. Dulu di universitas apa sih? Di Koreanya di universitas? Di Korea. Hah? Namanya itu Hanyang University. Oh, Hanyang. Kayak bahasa Sunda ya. Iya, kayak Hayang ya. Hayang. Di Hanyang University. Wah, mantep banget ya. Oke, keren tuh. Ini langsung aja nih nanya nih to the point. Oke, selama di ILT, buat orang-orang yang mau ikut kursus di ILT, kenapa sih bisa dikasih motivasi nggak? Kenapa mereka harus pilih ILT gitu untuk kursus bahasa Inggrisnya? Ya, karena yang pertama menurut aku untuk metode belajarnya itu udah langsung straight to the point. Untuk arahnya kan harus bisa bahasa Inggris, ngobrol bahasa Inggris. Jadi emang di force banget untuk ngomong bahasa Inggris meskipun sedikit gitu. Jadi di encourage banget. Terus menurut aku metode belajarnya tuh benar-benar melatih kita untuk mikir dalam bahasa Inggris. Wow. Terus ini koneksinya jelek ya? Iya ya, koneksinya kurang bagus ya. Tapi di sini oke sih. Yang di sini atau di Adila ya? Nah, ini koneksi coach atau koneksi aku ya? Nggak tahu nih, kayaknya di coach sih. Tapi kuota masih banyak nih, aneh. Yeah. Oh iya, aku lanjut aja. Nah, menurut aku ya, selama aku belajar bahasa Inggris juga yang diajarin IELTS itu udah paling klik kalau misalnya di aku ya, karena aku ingat banget kalau di IELTS itu kan kita belajar untuk mendeskripsikan sesuatu atau hal di sekitar kita yang mana emang kalau kita komunikasi bahasa Inggris kan pasti harus hal-hal yang di dekat kita dulu. Komunikasi pun kita kan kalau sama orang itu kan making conversation juga soal sehari-hari kan, dari hal-hal yang ringan dulu. Nah, itu bisa dibangun dan kebiasaan itu tuh bisa buat kita untuk mendeskripsikan hal yang lebih rumit lagi gitu. Misalnya topik-topik yang lebih dalam kayak misalnya materi yang diajarin di kuliah gitu, atau mungkin hal-hal berat yang lain. Tapi basicnya tuh udah kena banget di IELTS gitu, menurut aku. Karena di setiap, meskipun itu ya kelihatannya kita harus mendeskripsikan suatu kejadian atau suatu peristiwa gitu, tapi itu ngena banget di aku karena melatih aku yang pertama pasti tahu dulu itu hal apa sih yang pengen aku deskripsikan ya kan. Kita harus tahu dulu hal apa yang pengen kita omongin, terus gimana caranya kita ngomong, ada keberanian dulu gitu. Dan itu yang selalu ditekankan sama coach gitu, kita harus berani juga bikin kesalahan, karena ya namanya belajar bahasa Inggris kan itu bukan mother language-nya orang Indonesia, jadi wajar aja kalau melakukan kesalahan gitu. Yang penting kita ada niatan konsisten untuk belajar gitu, nggak bakal ada yang mocking juga, karena untuk berusaha belajar bahasa Inggris aja itu harusnya udah di-appreciate banget sih. Dari nggak suka bahasa Inggris ya, masuk IELTS kan nggak suka sama bahasa Inggris, nggak bisa sama sekali sama bahasa Inggris ya? Iya, jadi waktu dulu tuh emang struggle-nya pasti di speaking-nya pasti ya. Kebanyakan orang Indonesia di situ. Jadi masuk IELTS itu didorong banget, di-push banget. Oke, harus ngomongin soal apa ya? Ada tema-temanya kan, kalau misalnya di IELTS harus presentasi gitu, dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris, bahkan ada remedialnya kalau misalnya kita nggak gak sengaja ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi menurut aku itu hal yang bagus banget sih yang IELTS punya gitu, value-nya udah bagus banget. Iya, jadi dapat gitu ya. Oke, ini dulu cerita sampai dapat beasiswa ke Korea ya. Awalnya gimana itu? Bentar, aku pakai data dulu deh coach. Oke. Kayak agak
Kalau di sini sih aman sih kayaknya nih, jelas soalnya coach. Oh ini, sekarang udah aman belum? Aman sih, aman. Ya. Nah itu gimana tuh Jadi bisa gimana, sampai dapat beasiswa ke Korea? Bisa cerita ya? Halo ya, dari beasiswa ke Korea tuh cerita ya? Boleh. Sebenarnya kalau itu tuh yang pertama kali aku tahu. Ya, jadi yang pertama aku tahu beasiswa itu tuh gara-gara ada temen yang share di satu fakultas itu tuh dia Oh, suaranya patah-patah ya? Itu dia ke Boston University. Oh, suaranya patah-patah nih, Adila ya? Dan dari situ akhirnya anak-anak kelas, satu kelas agak patah-patah ya? Ya, agak patah-patah ya suaranya ya. Kalau coach aman tapi ya suaranya ya? Aman. Oh, aman berarti. Sekarang aman nggak? Aman sih, aman. Ah, ini aman nih. Oke. Nah. Diulang aja kali ya? Iya, boleh. Diulang. Jadi awalnya tuh aku tahu program ini karena ada salah satu temanku yang share ke grup chat gitu di grup kelas, dan salah satu kakak tingkat ini yang dapat beasiswanya dia dapat ke Boston University melalui program yang sama namanya Iya, jadi untuk program ISMA itu bukan cuma ke Korea aja, jadi ada yang ke US, Kanada, ada yang ke Ireland, pokoknya berbagai benua. Terus akhirnya kita satu kelas itu riset juga untuk program yang sama, terus punya target universitas yang beda-beda juga, termasuk aku maunya ke Korea gitu. Terus emang kebetulan suka artis-artis Korea ya, sesuai sama dreamnya, suka artis-artis Korea, ke Korea gitu. Iya. Jadi tapi sebenarnya aku itu nyoba sebenarnya awalnya di tahun 2022 kita sekelas nyoba, dan ada satu yang lolos ke Italia, tapi selain itu termasuk aku juga nggak lolos di tahun 2022. Nah tapi program ini masih lanjut ke tahun 2023 dan akhirnya aku nyoba untuk second attempt. Jadi di percobaan kedua ini lebih ngikutin mentoring dari alumni programnya, terus akhirnya aku nyoba lagi. Nah sebenarnya di tahun 2022 aku daftar ke Korea juga. Harusnya kan mungkin mikir Korea terlalu tinggi atau gimana, tapi 2023 aku ya udah gas aja karena aku pengen ke Korea gitu. Ya aku nggak peduli. Aku nggak peduli meskipun itu kan sebenarnya peminat tinggi ya kalau ke Korea gitu. Terus aku mikirnya nggak apa-apa deh, orang aku pengennya ke sana, tapi sebenarnya itu second choice sih. Yang pertama aku pilihnya ke Prancis. Terus keren. Ikut programnya, terus aku lolosnya ke pilihan kedua malah ke Korea karena mungkin secara profil lebih cocok, secara esai juga udah lebih condong ke Korea karena aku juga nyeritain secara personal kenapa aku pengen ke sana gitu. Nah itu esainya memang udah ada template pertanyaan, ada 4 pertanyaan gitu tuh nanyainnya soal academic achievement, non-academic achievement, terus struggle-nya apa pas kuliah, gimana cara mengatasi struggle-nya, terus gimana mental health atau secara kesehatannya juga gimana kondisinya. Terus ada juga kenapa sih ceritain satu hal yang bikin kamu mau pilih universitas ini gitu. Jadi 4 pertanyaan itu yang ditanyakan di esai, terus kita harus nulis gitu. Mungkin esai yang aku tulis itu lebih ngena aja dan lebih personal, makanya mungkin kepilih gitu. Enaknya di Korea apa tuh? Apakah sistem pendidikannya berbeda dengan Indonesia? Kan udah di Korea nih. Apakah sistem pendidikannya berbeda dengan Indonesia? Bisa cerita nggak? Iya, jadi yang pertama pasti kalau aku di sana semuanya dosennya itu profesor, yang pertama yang aku rasain ya, karena di semua matkul pun diajarinya sama profesor. Meskipun kelihatannya masih muda ya, tapi gelarnya tuh udah S3 semua gitu, dan aku ngerasanya ilmunya tuh udah lebih banyak aja gitu dibandingkan mungkin kalau di Indonesia kan ada juga dosen yang S2 gitu, tapi di sana memang aku diajarin sama profesor. Mungkin ada yang S2 juga, tapi aku ketemunya semuanya profesor gitu. Terus yang uniknya itu mereka pasti di tengah-tengah
pembelajaran itu ada yang namanya istirahat gitu. Jadi misalnya udah 1 jam ngajar, nah ada istirahat 10 menit. Boleh ke kantin juga, boleh makan juga, terus habis itu lanjut lagi. Setelah 1 jam istirahat lagi gitu. Jadi ada jedanya supaya kita tuh nggak bosen dan bisa refresh dulu. Bahkan bisa ngomong ke profesornya kalau misalnya kita kayaknya ngerasa bosen nih gitu, atau kayaknya ini butuh istirahat dulu sebentar, itu bisa juga. Profesornya juga bahkan dia sangat memperhatikan kondisi mahasiswanya sih, bahkan suka nanya bosen nggak, enak nggak gitu deh. Luar biasa. Kalau di Indonesia, Prof, aku ngerasa bosen nih kuliah Prof. Wah, langsung itu. Nama kamu siapa? Oke. Nilainya langsung antara C, D, E, F, G mungkin. Enggak juga sih, oke. And then, the next, wah, ternyata budayanya. Nah, berarti di pas pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris profesornya itu? Iya, pakai bahasa Inggris. Jadi untuk course-nya itu dipisahkan antara lokal Korea sama international student. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kita tuh nggak bisa akses. Jadi kayaknya emang servernya udah beda aja. Dan kalau kita sebagai international students nggak bisa seluruhnya kita ngakses untuk anak-anak yang tuh. Berarti dari sistem belajar bahasa Inggris di IELTS, Adila dulu ikut 1 level atau 2 level? Level kedua itu nggak lulus. Pokoknya ini deh. Gokil, level 2 nggak lulus tapi gul Korea ya. Masya Allah, emang bener-bener. Begitu ya, teganya engkau meninggalkan IELTS. Cuma beberapa kali kayaknya, terus habis itu udah deh, enggak lagi gitu. Aku kurang tahu itu kenapa, tapi emang kayaknya kurang konsisten aja sih dulu. Oh iya. Gitu. Nah ini kemarin dari SMA Negeri 1 Lewiliang viral beasiswa ke Kanada. Sebetulnya SMA Negeri 1 Lewiliang banyak banget dari IELTS yang keluar negeri, cuman kayaknya tidak terdeteksi gitu ya. Wah, ini kayak Bagja ke Turki gitu. Nah makanya sekarang lewat video ini nanti kita bisa share, karena ada juga nih guru Semanel juga kemarin datang ke sini, kata saya, Semanel kemana aja selama ini, kemarin juga bilang gitu ya. Ada yang dari dulu Raga kan di penerbangan internasional, wah ini dari dulu gitu. Ya ini sayang sekali gitu kan kalau nggak didokumentasikan dan diabadikan gitu. Nah luar biasa. Benar. Nah di IELTS kan kursus cuma seminggu 2 kali ya, tapi tergantung kita belajar bahasa Inggrisnya juga nih, menggali secara otodidak gitu. Kalau cuma emang kalau di IELTS sih kelebihannya mungkin kalau siswa cuma belajar di kursus aja nggak akan pernah lulus tuh di presentasi, di ujiannya presentasi. Karena every meeting kalau di level 2 kita masih sama kok. Sampai sekarang di level 2 itu presentasi terus gitu. Wow. Iya. Oke, level 2 nggak lulus dari IELTS, ketika di Korea ngomong bahasa Inggrisnya keteteran nggak? Enggak sih, karena alhamdulillah. Oke, good. Itu yang ditunggu. Enggak ya? Oke, coba ya. Karena ya kalau secara bahasa Inggris ya orang Korea pun itu nggak lebih bagus daripada orang Indonesia. Jadi mereka iya, kalau mereka juga nggak ngerasa kayak superior. Mungkin kalau hal lain mungkin mereka merasa superior, tapi kalau secara bahasa itu cuma anak-anak tertentu aja. Bahkan ada sih sebenarnya anak Korea yang masuk satu kelas internasional yang dia tuh malah pas presentasi gugup dan kurang lancar bahasa Inggrisnya. Kecuali kalau ini sih ada satu profesor yang emang dia tuh udah lama tinggal di US, emang basic pernah kuliah di sana, jadi bahasa Inggris. Oh iya, ingat nih, Adila pernah ngechat ke coach ungkapan terima kasih karena katanya presentasi, tapi kayaknya presentasinya bukan di Korea apa pas di Malaysia apa di mana? Adila bukan ya? Yang berkat bahasa Inggris coach katanya aku bisa lancar presentasi, tapi itu bukan di Korea ya, lagi Malaysia atau apa sih itu? Student outbound. Jadi kalau student outbound itu program yang emang dikhususkan untuk anak internasional di Fakultas Pertanian yang dia tuh emang acaranya cuma visit aja sih ke universitas di Malaysia, ada yang ke Vietnam juga gitu. Kalau di Malaysia biasanya kita ke UPM, University Putra Malaysia, atau ke IIUM International University, atau ke atau Vietnam itu. Pokoknya kita satu kelas terbagi ke 3 universitas dan kebetulan aku pilihnya bukan ke Vietnam. Ke Malaysia ya. Jadi pilih Adila ke Malaysia.
Iya, iya. Pas presentasi kata Adila sama seperti di ILT ini main mapping kayak begini gitu kan. Ingat. Ya. Tadi pasti presentasi kayak gitu kan, ada temanya, terus ada topiknya, kita harus ngomong hal-hal di antara topik itu, terus ya berarti seperti biasa aja sih. Boleh disimpulkan ini jangan-jangan kurikulum ILT emang udah international curriculum ya, bisa sama gitu. Karena dari itu coach yang tadi aku bilang, dari basicnya kita kan harus tahu caranya mendeskripsikan suatu barang gitu kan, itu kan jadi melatih kita untuk mendeskripsikan juga suatu peristiwa yang bahkan diajarin di kuliahan kan gitu. Lebih memudahkan. Mantap. Oke. Nah ini keren. Kemarin alhamdulillah sama Palen lagi di Australia ya dia. Iya, lagi ini ya WHV dia. Iya. Itu kayaknya yang pada di luar anak-anak ILT ini pada betah. Ada juga yang dapat beasiswa juga di Australia, LPDP ya di Australia. Nanti kita akan kumpulkan video-video seperti ini. Oke, terakhir pesan buat anak-anak yang udah ikut kursus di ILT. Nah, sebagai orang yang sempat berhenti ya di ini pasti pada ketawa nih. Oke. Jangan berhenti, pokoknya harus dilanjutin, usahakan konsisten, karena yang aku rasakan sampai sekarang dari perkuliahan atau sampai karir pun itu manfaatnya banyak banget kalau kita bisa bahasa Inggris. Apalagi aku kan emang udah tergabung di ekosistemnya program IISMA ini ya, jadi memang ada grup khusus alumni, bukan cuma dari Korea, kita tuh punya grup khusus ya yang bisa share info lowongan pekerjaan, jadi koneksinya kuat banget. Bahkan aku dapat kerjaan ini pun dari grup itu coach, kebetulan. Luar biasa. Jadi dibuka peluangnya lewat bahasa Inggris semua ya? Iya, semuanya bahasa Inggris. Dari aku tahu bahasa Inggris, bisa komunikasi, bisa daftar ke scholarship itu, akhirnya aku dapat ekosistem atau koneksi yang bagus juga dari temanku. Akhirnya kita temenannya juga kualitasnya mungkin kayak bagus gitu. Mantap, ya. Keren. Ya dari ternama juga. Terus dari situ kan karirnya bisa ini juga ya bagus gitu ke depannya, karena koneksinya lumayan kuat gitu. Bahkan emang kemarin proses rekrutmennya tuh emang cuma close rekrutmen coach, jadi cuma yang tahu aja gitu. Menurut aku oke. Ya, bisa banget dimanfaatin. Nah, aku ini mungkin langsung ini ya ngomongin ke masa depan, alias dari akademik di kuliahan sama karir. Tapi yang terpenting untuk anak-anak ILT sekarang yang masih belajar di level 1 atau level 2, jangan menyerah. Kalaupun ngerasa sulit, itu tuh bukan berarti nggak bisa lakuin. Double banget. Pokoknya ingat aja atau mimpi yang tinggi itu harus dimulai dari saat ini gitu, harus dimulai dari hal yang kecil dulu gitu. Oke. Wah. Ya, ini mantep banget ya. Jakartanya Jakarta mana sekarang? Di Rawamangun, Jakarta Timur. Oh, di Rawamangun, Jakarta Timur. Luar biasa, ini banyak masukan dan pencerahan. Oke. Bangga jadi lulusan ILT? Bangga. Oke. Ya, alhamdulillah bisa. Ternyata semuanya emang dibuka lewat bahasa Inggris ini. Keluar negeri lewat bahasa Inggris ya. Terus dan itu kan nggak semua orang juga bisa dapat beasiswa IISMA itu ya, the chosen one gitu ya, yang terpilih gitu ya. Iya, kalau itu beasiswanya kalau nggak salah udah nggak ada lagi, jadi cuma sampai 2024, dari 2021 sampai 2024. Cuma nggak tahu sih nanti pemerintah gimana ya, kalau nggak ada efisiensi lagi mungkin akan diadakan lagi gitu beasiswanya. Cuma kalau tahun 2025 belum ada sih. Sampai sekarang harusnya tuh udah buka dari awal tahun gitu. Oke, wah luar biasa banget. Oke, ini di luar dugaan sih. Wah, pengen ngumpulin aja gitu anak-anak ILT yang udah pada pernah keluar. Terus kan emang bener-bener banyak ini anak-anak ILT yang di luar ini, betul-betul banyak gitu. Ya, track record mereka gimana gitu ya. Bahkan ada yang pernah tergabung juga tuh di Kemendikbud gitu, dan coach pengen kontak juga gitu. Wah, ini karena prestasi-prestasi gini kalau nggak diabadikan seperti ini, nggak direkam seperti ini kan sayang. Jadi nggak ada
ya nantinya biar ada jejak gitu. Oke, thank you Adila. Itu aja sih dari coach. Ya, Untuk ya makasih. 20 menitnya, thank you. Ini kemarin mau bikin video nggak jadi lagi karena kesibukan Adila. Adila bisa, coach nggak bisa. Coach bisa, Adila nggak bisa. Jadi dan sekarang baru terrealisasi untuk buat video motivasi seperti sekarang. Dan mudah-mudahan videonya nanti akan bermanfaat untuk anak-anak ILT ya, ataupun yang non ILT. Karena ini nanti akan dipublish ke YouTube sih. Oke. Jadi biar nanti biar gampang ya. Jadi kalau ada apa-apa nih linknya gitu. Ini linknya, dan ketika ya untuk anak-anak di perkuliahan juga biasanya suka nih tonton nih sama murid saya yang udah ke sini kan bisa jadi bahan perkuliahan juga gitu. Oke, itu aja Adila dari coach. Ya, oke, thank you so much Adila for your participation as ILT alumna. Oke. Itu aja ya. Thank you Adila. Sukses terus, sehat terus. Ya. Oke. Sukses untuk Amin. Ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.